Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama Teaching, Learning, and Real Life Portrait Channel Guru Biasa. Video kali ini menyajikan tentang kumpulan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok yang sudah dilakukan pada modul 1, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan juga budaya positif. Program Pendidikan Guru Penggerak merupakan wujud komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi murid-murid Indonesia. Sementara alur belajar pada program Pendidikan Guru Penggerak yaitu Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Tugas kelompok pada modul 1.1 ini adalah membuat desain kerangka pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Di sana memuat hal-hal positif yang dipelajari tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menggali hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di kelas atau di sekolah, serta menggali 3 sumber daya yang bisa dikembangkan di sekolah. Kemudian CGP membuat perubahan konkret di kelas dan menuliskannya dalam jurnal refleksi secara rutin. Berikut dokumentasi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan berorientasi pada murid melalui pendekatan saintifik, baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, modul 1.2 akan mengeksplorasi mengapa dan bagaimana nilai dan peran seorang guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah yang berpihak pada murid. Dan di ruang kolaborasi, CGP diminta untuk berdiskusi secara berkelompok dalam mengetahui lebih dalam tentang nilai dan peran seorang guru penggerak dan juga menyusun strategi dalam rangka penguatan nilai dan peran guru penggerak. Dalam alur belajar demonstrasi kontekstual, CGP diharapkan dapat mengenali nilai dan peran guru penggerak yang ada di dalam dirinya, serta menuangkan dalam sebuah poster. Berikut dokumentasi kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam upaya penguatan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3 ini, CGP diajak untuk menelusuri visi mendasar dari pendidikan. Betapa pentingnya pendidik memiliki visi dan mengembangkan visi untuk mewujudkan keberpihakan pada murid sehingga bertumbuh dengan maksimal. Dalam ruang kolaborasi, CGP akan berdiskusi secara berkelompok untuk melakukan pemetaan kekuatan dan potensi dari dalam diri dan luar diri di lingkungan sekolah, serta membuat pemetaan kekuatan, kontribusi kekuatan tersebut bagi penumbuhan murid di sekolah. Dalam koneksi antar materi pada modul ini, saya akan merencanakan sebuah manajemen perubahan sederhana berdasarkan visi pribadi untuk menumbuhkan murid dengan menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Bahkan berikut ini menunjukkan adanya keterkaitan antar materi dari modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana dasar pendidikan KHD itu adalah menuntun, di mana kita harus memahami kodrat alam dan zaman seorang anak, kemudian menghamba pada sang anak sehingga akan memperbaiki lakunya selaras budi dan pekerti. Dan juga modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, sehingga akan mewujudkan merdeka belajar.
murid menjadi manusia merdeka, berkarakter merdeka, memelihara ketertiban dan kedamaian di tengah masyarakat. Nah, di sini capaian Merdeka Belajar itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam aksi nyata modul 1.3, saya akan merancang kegiatan Latansa, literasi anak sekolah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu murid memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat melalui pembiasaan, literasi, baca tulis, dan numerasi. Berikut dokumentasi kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dan juga pendampingan individu terkait feedback aksi nyata pada modul 1.3 yang saya lakukan, sekaligus dokumentasi tentang pajangan literasi yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya, modul 1.4 CGP akan membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Pada diskusi kelompok di ruang kolaborasi, kami membuat panduan interaksi guru dan murid dalam membangun budaya positif di sekolah. Pertama, menggunakan komunikasi yang efektif, kemudian menjadi teladan, mempertahankan budaya positif yang sudah ada, mengevaluasi budaya positif, memberi ide baru pada budaya positif, melakukan secara berulang-ulang, membuat kesepakatan kelas, dan melakukan refleksi serta evaluasi. Pada refleksi terbimbing kali ini, saya akan merumuskan beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam diri untuk dapat menerapkan budaya positif di kelas, sekaligus merencanakan penerapan budaya positif di kelas. Dalam upaya penerapan budaya positif, pasti membutuhkan sebuah proses. Sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Sebagai tugas akhir pada modul 1.4, yaitu mengaitkan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan juga 1.3. Sekaligus menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, serta merdeka belajar, sehingga akan mewujudkan visi sekolah, yaitu terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Strategi penerapan budaya positif yang saya lakukan yaitu dengan menjadi role model penerapan budaya positif di kelas maupun sekolah yang berpihak pada murid, menjadi teladan bagi murid dan juga teman sejawat, kemudian dapat mengambil posisi kontrol guru yang tepat, memahami disiplin positif agar dapat menuntun murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kemudian membuat kesepakatan kelas yang efektif, dan bersikap reflektif terhadap budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sebagai aksi nyata pada modul 1.4, saya membuat rancangan kegiatan yaitu Merdeka Berekspresi melalui kesepakatan kelas dalam pembelajaran hibrid. Rancangan kegiatan Merdeka Berekspresi melalui kesepakatan kelas dalam pembelajaran hibrid saya tuangkan dalam sebuah karya berupa poster ilmiah berikut ini. Demikianlah kumpulan tugas dari modul 1 yang sudah saya lakukan mengenai paradigma dan visi guru penggerak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.